Dengan penuh kebanggaan, sambutlah kehadiran kita di Desa Larikan. Desa Larikan terletak di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Desa ini bukan sekedar kumpulan rumah dan jalan, tetapi sebuah panggung hidup di mana alam dan manusia saling berdampingan. Desa ini adalah sebuah kanvas yang terpenuhi dengan sentuhan keelokan alam, dari hamparan sawah yang hijau melambai, hingga pegunungan yang mengintip ke dalam rahasia zaman. Dalam perjalanan ini, kita berjumpa dengan wajah-wajah ramah penduduk yang membuka jendela keberagaman kisah hidupnya, menyuguhkan bukan sekedar narasi, melainkan lapisan-lapisan cerita luar biasa yang menggugah hati dan memperkaya persepsi kita terhadap kehidupan. Melalui telinga terbuka, kita menyelami pengalaman hidup yang teranyam dalam setiap kata, dan dalam sentuhan hangat keramahan, kita merasakan getaran nilai utama masyarakat yang menjadi dasar kuat dalam menjalin kebersamaan. Kita juga menemukan kehidupan sehari-hari yang diwarnai kegigihan dan semangat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kepala Desa Larikan, nama saya Manunggalingrum Abrivianti, SSMM. Alhamdulillah saya menjabat dari 2019 sampai saat ini, sudah berjalan selama 4 tahun. Di Desa Larikan sendiri, potensi-potensi desa yang bisa diambil dari Desa Larikan itu kayak pertanian, nanam padi. Jadi di desa sini memang mayoritas petani kayak bibit sengon, nanti jadi kayunya jadi diolah menjadi triplek atau apa gitu. Terus pohon durian, luas sih memang di sini, tidak ada potensi kayak wisata itu nggak ada, karena desa kami memang tergolong desa terkecil Kecamatan Doro, walaupun kita terletak di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah kecamatan, tapi memang di sini mayoritas juga penduduknya bertani dan jumlah penduduknya sedikit, cuma 1.700, itu terdiri dari 550 kakak. Jadi memang sedikit, dan kita juga cuma 3 kepedukuhan untuk Kecamatan Doro memang paling sedikit. Untuk dana desanya juga tidak tergolong banyak, karena memang luasnya juga nggak terlalu banyak. Untuk jalan-jalannya juga alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita aspal, dan untuk kayak warga-warganya juga sudah alhamdulillah sudah mempunyai penghasilan sendiri, tidak yang kategori desa tertinggal lah. Kita tergolong kategorinya desa yang sudah banyak yang bekerja, punya konveksi atau apa, itu nggak yang terlalu ini banget, kayak sinyal-sinyal juga nggak begitu primitif banget lah. Kalau di sini ya juga sudah nggak kayak desa-desa lain, mungkin kayak nggak punya kamar mandi dan lain-lain. Itu memang kalau kita sudah ada sapi tanknya, sudah ada ininya. Kalau di Desa Larikan sendiri memang walaupun tergolong kecil, tapi masyarakatnya memang sudah banyak yang pintar-pintar, anak-anaknya juga sudah pada banyak yang kuliah. Nggak cuma kalau zaman dulu SD, SMP sudah kerja, sekarang memang sudah cara berpikirnya juga sudah lumayan maju, sudah banyak yang pengen menggapai cita-citanya setinggi langit, kayak mungkin jadi guru, jadi polisi, jadi dokter, jadi suster. Itu memang sudah banyak kalau di desa kita, walaupun kita tergolong desa terkecil, tapi alhamdulillah desa kita sudah lebih maju lah dari desa-desa yang lain. Dan kita juga di lingkungan sekitar ada pom bensin, ada wisata, walaupun nggak ada wisata, tapi memang lingkungan sekitar itu nggak terlalu ini banget, desa banget. Jadi walaupun keadaannya masih asri, banyak pohon-pohonnya, tapi memang lingkungannya sudah termasuk yang maju, seperti itu. Nama saya Warid.
Kalau di nama aslinya itu Haji Warin. Umur 59 tahun, usaha kayu, hariannya itu jual beli kayu di kebun, diproses menjadi bahan nanti dijual. Kalau dari awalnya itu saya sebelum punya gereji itu sampai 25 tahun. Punya gereji itu 5 tahun. Luar kota, kadang-kadang ada yang ke Surabaya, ada ke Bandung, kadang-kadang sampai Bogor. Enggak, untuk bangunan. Saya sendiri, saya termasuk penanggung jawab dan ada kuli-kuli. Albasia, kalau di sini namanya sengon laut, durian, ya kayu mahoni, kayu nangka. Terutama saya usaha itu, terutama untuk orang-orang yang kerja, terutama itu. Dan ekonomi supaya agak ya naik sedikit lah, nggak banyak untuk istilah supaya ada usaha gitu. Cukup sekian, dilarikan. Sejalan dengan pesona alam dan kehidupan sehari-hari di Desa Larikan, kami mengingatkan diri untuk tidak melupakan akar dan warisan yang mendalam. Dalam meresapi keteduhan makam pendiri Desa Larikan, kita tidak hanya memuliakan mereka sebagai figur penting, tetapi juga mengenang setiap liku dan kisah yang membuat identitas desa ini. Disinilah cerita kita dimulai. Di antara kami yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain, namun bersatu dalam semangat dan tekad untuk menjalani perjalanan luar biasa. Sebagai kelompok yang heterogen, kami membawa keberagaman latar belakang, pengalaman, dan keahlian bersama-sama membentuk suatu kelompok yang kokoh di bawah langit biru yang menanti di desa yang tak pernah kami kunjungi sebelumnya. Melalui perbedaan tersebut, kami menemukan kekuatan dan keunikan masing-masing individu yang menjadi bahan bakar bagi eksplorasi dan pengembangan diri. Setiap langkah kami dalam perjalanan KKN ini adalah pencarian akan makna solidaritas dan kontribusi positif terhadap masyarakat yang menjadi saksi akan interaksi kita berbagi mimpi. Kami memulai bab ini tanpa daftar pengenalan atau harapan yang sudah terbentuk, tetapi dengan keyakinan bahwa melalui pengalaman bersama, kami dapat membentuk ikatan yang kuat dan cerita yang tak terlupakan. Dalam perjalanan kami tidak hanya berhenti pada upaya kontribusi positif, tetapi juga merayakan kehidupan masyarakat dengan penuh kegembiraan. Mengikuti kegiatan Karnaval Durian di Desa Larikan, kami terlibat sepenuh hati bersama masyarakat menjadi bagian dari festival yang mempererat hubungan sosial di antara kami. Setiap hari dalam cerita perjalanan kami di Desa Larikan, kami dengan penuh semangat menerima tugas dan memberikan bantuan melalui piket di Balai Desa, di mana setiap tugas yang kami lakukan tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas harian, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membantu masyarakat. Tak hanya tugas yang mengikat kami, tetapi juga momen-momen ketika kita mengeksplorasi alam bersama, membangun kenangan yang menghangatkan di hati, di mana tugas-tugas akan menjadi alasan untuk merayakan kebersamaan. Selamat makan guys. Dimulai dengan memasuki tahap pelaksanaan program kerja monodisiplin kami, di mana setiap anggota kelompok kami berdedikasi sepenuhnya pada tugas masing-masing. Lucu banget. Proses ini bukan hanya sebatas tanggung jawab, tetapi juga suatu perjalanan eksplorasi individu di mana kreativitas dan keahlian kami dapat bersinar. Dalam intensitas kerja yang tinggi, kami saling mendukung, bertukar ide, dan memastikan bahwa setiap elemen program kita berkembang dengan baik.
Kami berbangga memperlihatkan pelaksanaan program multidisiplin kami. Fokus utama program ini adalah edukasi pencegahan stunting melalui parenting yang ditujukan kepada ibu-ibu di Desa Larikan. Setiap anggota tim kami telah mulai menyusun strategi yang holistik, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Toyo. Saya selaku RW Desa Larikan.
Saya RW di 03 Desa Larikan Utara. Kami sangat terima kasih dengan datangnya KKN dari Undip Semarang ya. Ya, saya berterima kasih sudah membantu Desa Larikan, dan syukur alhamdulillah KKN dari Undip Semarang bisa berbaur sama masyarakat Desa Larikan. Saya terima kasih semuanya. Di sini jumlah KKN dari Undip kan ada 8 orang. Saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Saya hanya mengucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya untuk Mas KKN dari Semarang. Nah, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan nilai bagus dan bisa mengemban tugasnya masing-masing sesuai dengan jurusannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali apa yang sudah teman-teman KKN itu di sini lakukan, ya paling tidak membawa sedikit mungkin perubahan yang dulunya tidak ada plan jadi ada plan, yang dulunya tidak ada peta jadi ada peta, seperti itu ya. Sedikit tetap kita hormati, kita jaga. Mungkin pesan saya jangan sampai yang jelek-jelek keluar. Sampaikan ke teman-teman yang di luar itu bahwasanya hari-hari itu banyak. Maksudnya semoga ilmu yang didapat dari Desa Larikan itu bermanfaat. Terima kasih juga untuk peninggalannya, kenang-kenangannya. Nanti setelah pulang itu sampai dengan rumah masing-masing, lalu sampai dengan kosan masing-masing itu tanpa ada halangan. Terus sampai sana juga masih utuh seperti tadinya berangkat. Mungkin hatinya ada yang kurang, Pak. Halo, saya Hafid. Terima kasih untuk mahasiswa KKN di Desa Larikan. Kesan dan kesannya yang sangat menggembirakan, di sini bisa match sama warga sekitar, program-programnya unggul dan bisa membaur dengan warga sekitar. Harapannya sih sukses selalu mahasiswa-mahasiswa yang di KKN di sini dari Universitas Diponegoro. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu. Kalau lewat-lewat mampir lah. Terima kasih. Halo kakak KKN, makasih ya udah datang ke sini. Semoga sukses selalu. Astagfirullah, ini bocah ya. Hai. Sekian dari cerita kami. Dengan penuh rasa haru, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas perjalanan yang luar biasa selama KKN ini. Setiap tantangan yang kami hadapi, setiap senyuman yang tercipta, dan setiap pelajaran yang kami peroleh, semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman yang menggugah hati kami. Meskipun mungkin hanya sebagian kecil dari perubahan besar, kami berharap bahwa setiap usaha kecil dan langkah yang telah kita tempuh bersama telah meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus diingat. Hari-hari ini akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup kami. Dan meskipun sudah berakhir, namun kita merangkulnya sebagai bagian yang tak terhindarkan dari perpisahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Dan semoga jejak kita tetap hidup dalam ingatan yang penuh makna.